Seorang negosiator sandera NYPD membentuk tim yang tidak terduga dengan agen FBI untuk menyelamatkan sandera dalam kejahatan peniru yang diatur dengan terampil di Federal Reserve Bank, yang dipimpin oleh seorang perampok bank yang sangat licik. Seiring berjalannya waktu dan nyawa orang tak berdosa yang dipertaruhkan, mereka harus mengesampingkan perbedaan profesional mereka sebelum terjebak dalam jaringan kebohongan yang memutarbalikkan. Kembali lagi bersama saya Arul Army, untuk membahas film ini langsung saja. Gentlemen, performance by Yos Populer, Yes. New York City di masa sekarang, puluhan tahun setelah perang, telah berkembang menjadi kota modern. Seorang wanita bernama Arella Baras terlihat berjalan memasuki sebuah bank dengan tas kecil di belakangnya. Ini adalah bank federal terbesar di New York. Di luar, seperti yang telah terjadwal, mobil pembersih hama dan serangga datang setiap 6 bulan sekali membersihkan bank tersebut. Tim pembersih ini dipimpin oleh Joseph bersama dua pekerjanya, Bjorka dan Bobby. Di mobil pembersih serangga satunya ada Johnny dan Ramses. Mereka langsung masuk ke dalam sambil menyemprotkan uap pembersih hama. Namun setelah masuk lebih jauh ke dalam, dua orang ini mengambil senjata kejut listrik dari dalam tas. Mereka turun ke bawah, melumpuhkan dua penjaga di ruang kontrol CCTV dan mematikan semua jalur CCTV di sana. Sedangkan Bjorka dan Bobby mengeluarkan bom gas air mata dan melemparkannya. Satu ruangan penuh asap, alarm kebakaran segera berbunyi. Semua orang menjadi panik. Manajer segera memerintahkan petugas mengevakuasi semua tamu. Tapi wanita bernama Arella tidak ikut pergi. Ia mengambil senjata serbu dari dalam tasnya. Ternyata Arella adalah perampok. Joseph, si pemimpin pembersih hama, juga perampok. Ia bersiap mengeluarkan senjatanya. Wanita satpam segera mengunci pintu keluar. Lanjut ia mengambil senjatanya. Ternyata wanita satpam bernama Josie ini juga seorang perampok. 6 anggota perampok yang dipimpin seorang wanita telah berhasil menerobos keamanan bank federal, menyandra semua tamu bersama penjaga dan manajer bank tersebut. Arella bersama 5 rekannya menggunakan masker, melumpuhkan semua satpam dan polisi penjaga bank. Menodongkan senjata mengancam semua orang yang ada di sana untuk tiarap. Jika tidak ingin kepalanya dilubangi peluru. Seketika situasi bank berhasil dikuasai. Lanjut di sebuah rumah sakit, seorang pasien dengan penyakit ginjal bernama Myron bertindak di luar batas menyandra seorang perawat. Setelah mengetahui biaya operasi yang harus dibayarnya sangat mahal. Ibarat hidup tiada berarti, mati sudah pasti. Operasi ginjal adalah jalan hidupnya. Mengambil risiko untuk tetap hidup, ia menyandra untuk dikasihani. Seorang negosiator NYPD bernama Remy didatangkan untuk menangani lelaki penyakitan ini. Remy adalah seorang ahli bersilat lidah. Ia terus mengajak bicara Myron hingga jatuh pingsan kelelahan. That's my hometown known as Paris, and it's dental service down in Ecuador. You get that shit, Remy. Good work, Sam. Lanjut scene berada lagi di sebuah gedung biru FBI New York. Seorang ahli negosiator bernama Dr. Brina Stewart sedang memberi kuliah kepada mahasiswa muda calon tentara FBI. Tiba-tiba, pemuda IT bernama Rama Chandra mendatanginya. Memberitahunya kalau Direktur FBI Briggs bersama Jaksa Lockland mencarinya. Belum sempat Brina menanyakan maksud kedatangan mereka, dua pejabat ini langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Mereka langsung meminta Brina memimpin negosiasi kasus perampokan yang baru saja terjadi di Bank Federal Reserve, bank negara terbesar di New York. Sebagai bawahan, Brina tak bisa menolak, ia hanya bisa mengiyakannya. Di waktu yang bersamaan, Remy juga mendapatkan tugas menggantikan temannya yang sedang sakit untuk memberi bantuan jasa negosiatornya dalam perampokan Bank Federal bersama Brina. Mendengar nama Brina, Remy sedikit bersemangat. Sambil tersenyum, ia menyetujui tugas tersebut. Kembali ke bank, Arella mulai memberi perintah pertama agar tidak menyulitkan mereka dalam mengatur sandera. Ia menyuruh rekannya membebaskan para satpam, pegawai bank dan polisi penjaga. Hanya menyisakan nasabah dari luar kota dan turis bersama manajer bank. Kemudian Arella menyuruh semua sandera menyerahkan ponsel dan mengganti pakaian yang sama dengan yang mereka pakai sebagai pengalih perhatian, agar polisi di luar susah membedakan mana sandera dan mana perampok.
Para nasabah ini tak berani melawan, terutama nasabah turis. Mereka segera melaksanakan perintah tersebut. Namun seorang turis Cina mencoba untuk unjuk gigi protes perlakuan tersebut. Rela langsung menyetrum turis itu hingga pingsan, menyeretnya keluar bersama para sandera yang dibebaskan. Lanjut, tuan manajer bank dipaksa berdiri menyerahkan kunci berangkas. Tapi sang manajer malah menasihati para perampok ini agar kembali ke jalan yang benar, menyerahkan diri sebelum terlambat. Karena polisi FBI dan pasukan SWAT telah mengepung bank, tak ada jalan keluar untuk mereka. Joseph tanpa bicara langsung memukul si manajer, meletakkan pisau di lehernya. Jika dalam 10 detik tidak menyerahkan kunci, lehernya akan putus. Sang manajer kehilangan keberanian, nyalinya ciut di hadapan sang maut. Ia segera menyerahkan kuncinya. Dengan mulus mereka memasuki gerbang berangkas yang mana di sana terdapat tumpukan ratusan emas batangan. You know what? Holy shit. Setelah puas memandangi tumpukan emas itu, Arela meminta manajer bank untuk membuka lagi sebuah pintu besi yang disebut gudang. Manajer protes, ia menjelaskan kalau tidak ada apapun di sana, hanya gudang penyimpanan barang lama. Setelah masuk ke dalam, di sana masih ada satu pintu lagi berjeruji besi, yang di dalamnya ada peti kecil tertutup kain. Joseph segera membuka peti kecil itu dengan tersenyum bersemangat, yang ternyata di dalamnya berisi emas berlambangkan Nazi. Itu adalah emas jarahan perang Amerika melawan Nazi pada tahun 1945, yang selama ini disembunyikan dari dunia. Singkat cerita, Brina tiba di TKP bersama Ramachandra. Para petugas keamanan juga mengamankan situasi di sekitar bank. Warga ramai menonton layaknya pertunjukan. Tapi di sana tak ada yang jualan cilok seperti di negara Wakanda. Rompi anti peluru langsung diberikan sebagai pengaman. Sekarang hanya menunggu Remy sebelum bernegosiasi. Dalam situasi menunggu itu, Brina menginterogasi para sandera yang telah dibebaskan. Satpam, pegawai bank, dan penjaga polisi. Hanya sedikit informasi yang ia dapat. Perampok beraksen Eropa, ada 6 orang dipimpin oleh seorang wanita, hanya itu. Kembali ke dalam berangkas bank, Arela mengatur semua rekannya merakit alat pelebur emas dengan peralatan yang sudah disiapkan sebelumnya. Tak ada yang menunda pekerjaan, mereka bergerak cepat merakit semuanya, lanjut melakukan peleburan emas. Yang belum diketahui emas itu akan dicetak menjadi apa. Di dalam mobil, Ramachandra mendapatkan informasi baru kalau korban yang menjadi sandera merupakan semuanya adalah warga negara asing. Mereka juga menahan manajer di sana. Brina langsung menyadari menjadikan warga negara asing agar mudah dikendalikan. Menahan manajer tentu akan dijadikan pemandu. Menyuruh sandera menggunakan pakaian perampok yang sama. Menurut Brina ini sangat luar biasa. Perampok kali ini adalah seorang ahli. Tiba-tiba Remy muncul memperkenalkan dirinya dengan gaya nyentrik. Ia memuji semua prestasi yang pernah dilakukan Brina. Ia seperti telah mendambakan menangani kasus yang sama bersama Brina. Name me when. Did people just jump to... Yeah. I do my line, hobby, yard. Tell me secret handshakes and all that bullshit. That's my specialty. You're in my backyard now. Because you're in my chair. No? I feel it. Sementara di dalam bank, Arela membuka kotak deposit nomor 392. Dengan wajah sedih yang meletakkan kalung, gelang, dan sebuah buku catatan ke dalam kotak deposit itu dan menguncinya kembali. Lanjut ia mengamati apa yang dilakukan polisi di luar. Saat itu, Brina sedang menjelaskan hasil pengamatannya kepada Remy. Kalau perampokan yang terjadi sekarang mirip dengan perampokan berlian Nazi 5 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, satu mobil pasukan SWAT datang dengan peralatan siap tempur mengepung bank. Brina segera meminta Remy memberitahu sang kapten untuk mengamati saja, karena TKP sekarang masih di bawah kendali tim negosiator. Sekarang negosiasi akan dimulai. Ramachandra sebagai pemandu komunikasi. Setelah tombol ditekan, semua telepon di dalam bank federal berdering. Arela sedikit gugup, tapi ia tetap mengangkat telepon itu dengan berbicara bahasa Jerman. Remy tahu jika Arela pasti bisa berbahasa Inggris. Ia bersikeras mengajaknya menggunakan bahasa Inggris. Arela yang belum siap dengan percakapan itu langsung menutup teleponnya. Remy sangat yakin jika Arela pasti akan menelpon balik. Mereka hanya perlu menunggu. Dan benar saja, setelah 5 menit kemudian Arela kembali menelpon dengan bahasa Inggris tentunya. Ia memperkenalkan diri sebagai yang paling dicari. Selebihnya ia hanya ingin bicara dengan Brina. Ia meminta agar disiapkan makanan dan minuman untuk 20 orang secepatnya. Arela juga meminta disiapkan 2 mobil lapis baja sebelum jam 8 malam. Jika tidak, setiap 1 jam, 1 sandera akan dibunuh.
1208, detaining and threatening a hostage. Everything we can for you. We will get you out by midnight. Setelah panggilan berakhir, Remy mengoreksi cara negosiator Brina yang kurang bagus. Seharusnya lebih menekankan pada menawarkan bantuan, bukan mengancam. Orang yang merasa terancam akan lebih nekat. Juga jangan janjikan hal yang belum bisa pasti dilakukan. Sesuai dengan permintaan Arela, Remy membawakan 2 dus minuman penuh untuk para sandera. 2 orang pasukan SWAT segera bersiaga turun dari atap gedung. Mereka menunggu kesempatan untuk masuk, untuk bisa menerobos, bersiap melakukan penyergapan. Di bawah, 1 perampok bersama 1 sandera dengan todongan senjata di kepala mengambil 2 dus minuman tersebut. Remy mencoba memanipulasi perampok itu dengan mencacarnya dengan banyak pertanyaan. Arela segera keluar menghentikan Remy. Ia tahu jika rekannya kehilangan kendali, rencananya pasti akan gagal. Remy tak menyerah, ia juga membujuk Arela agar membiarkannya masuk menemui Sandra. Ia menyadari Remy adalah lelaki dengan penuh tipuan di kepalanya. Ia tidak mau tertipu mulut manisnya. Tanpa banyak cakap, Arela langsung mengajukan syarat. Jika ingin Sandra selamat, Remy harus mencarikan jalan keluar yang aman untuk timnya bisa pergi membawa emasnya. Remy tak berani lagi mengoceh. Ia tahu kali ini Arela sedang serius. Dengan hanya bercakap sebentar, Remy sudah mengetahui kepribadian Arela. Ia memberitahu Brina kalau Arela ini berbeda dari semua perampok yang pernah ia temui. Emosinya lebih menguasai situasi, seperti ada kisah di balik perampokan tersebut. Sepertinya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata. Situasi mulai menjadi rumit, seperti tak ada jalan keluar. Jika tak ada perkembangan dalam negosiasi, tim SWAT pasti akan menyerbu masuk. Jika terjadi pertempuran, kemungkinan hanya 80% Sandra yang selamat. Namun, Brina ingin semua Sandra selamat. Ia tak ingin dihantui rasa bersalah seumur hidupnya. Sedangkan di dalam berangkas, peleburan emas terus berlanjut. Balok-balok besar emas itu dilebur menjadi sesuatu yang lain. 30 menit kemudian, Remy dan Brina kembali menerima telepon dari Arela yang meminta pisah untuk 5 orang dan sebuah pesawat dengan tujuan Marrakesh. Arela juga menyebut nama lengkap Dr. Brina Stewart yang membuat Remy heran. Bagaimana Arela bisa tahu nama lengkap Brina? Ia pasti telah mencari semua informasi tentang Brina sebelum melakukan perampokan. Artinya, sedari awal Arela telah memilih Brina terlibat dalam rencana perampokannya. Saat melihat jam, Arela menyuruh semua Sandra dipindahkan ke belakang secara paksa. Rencana selanjutnya akan segera dijalankan. Sedangkan di dalam truk pengawas, Brina memperlihatkan berkas Delton Russell, salah satu perampok berlian Naji 5 tahun lalu. Informan negara menemukan informasi kalau Delton telah mati. Brina sengaja memperlihatkan berkas itu karena ia merasa perampokan kali ini sangat mirip dengan perampokan berlian Naji 5 tahun lalu. Tiba-tiba Rama Chandra memanggil. Ia telah menemukan informasi kalau di Bank Federal telah menyimpan 250 miliar dolar dalam bentuk emas yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam keuangan negara. Think of fish for trout, freshwater fish. Kembali ke dalam bank, semua orang terlihat sibuk terus melakukan peleburan emas. Si kecil Bobby ditugaskan menemukan terowongan kering menggunakan alat pendeteksi air untuk memastikan kalau di balik tembok itu tidak terdapat sumber air sungai. Terlihat Joseph terus mengekori Bobby, ia seperti membencinya. Arela masuk ke dalam memastikan proses peleburan emas berjalan sesuai rencana. Ia melihat Joseph mengganggu pekerjaan Bobby dan menegurnya. Setelah Joseph pergi, Bobby dengan leluasa memulai pekerjaannya, menggunakan penembak air bertegangan tinggi melubangi tembok yang telah diberi tanda. Beberapa menit berlalu, Remy menepati janjinya membawakan makanan. Ia terus berupaya mengajak bicara Arela agar diizinkan masuk melihat para Sandra. Namun, sekali lagi Arela menolak. Bahkan rayuan Remy tentang penyebutan keluarga tidak mempan. Tapi Remy melihat sedikit perubahan saat menyinggung tentang keluarga. Sepertinya perampokan ini berkaitan dengan seseorang yang dikenal Arela. Di tengah emosinya, Arela terus menuntut Remy agar menyiapkan 2 mobil lapis baja. Jika sampai jam 8 malam nanti 2 mobil lapis baja belum didatangkan, satu persatu Sandra akan dibunuh setiap 1 jam. Saat Remy kembali ke truk pengawas, Brina memberitahunya jika pasukan SWAT sudah mulai gatal. Mereka terus mendesak jaksa mengizinkan penyergapan. Saat itulah Rama Chandra menemukan informasi baru. Arthur Cash, ayah dari Dietrich Cash, seorang bankir di Berlin dan anggota terkemuka di OHF, yaitu sebuah organisasi neo-Nazi. Ia juga terlibat banyak kasus kejahatan di Amerika dan Eropa. Kemungkinan besar orang inilah yang menargetkan Bank Federal Amerika. Sedangkan di dalam bank, proses peleburan emas menjadi bilah-bilah kecil terus berlanjut. Semua emas Naji sudah hampir habis dilebur.
Pengeboran lubang di dinding sudah semakin dalam, terus berlanjut hingga beranjak malam. Tepat jam 8 malam, dua mobil lapis baja disiapkan tepat di depan pintu masuk bank. Sebagai gantinya, Erela mengizinkan satu orang masuk melihat kondisi Sandra. Orang itu harus Brina. Ia tidak mengizinkan siapapun masuk selain Brina. Persis seperti yang telah dikatakan Remy, Erela telah memilih Brina masuk dalam rencananya. Di tengah percakapan itu, satu orang rekan Erela bernama Asgard Iwas. Semua orang mendengar suara tembakan itu karena telepon masih terhubung. Keadaan panik melanda semua orang. Erela langsung memutus telepon itu dan pergi mendatangi Joseph yang bertindak di luar batas. Tak ada ekspresi, tak ada emosi. Joseph mengatakan orang ini mencuri emas dan ia membunuhnya. Orang ini benar-benar psikopat sejati. For you, but for this too. Sementara Brina bersiap masuk ke dalam bank memastikan semua Sandra dalam kondisi baik. I don't need another hostage. I mean, now you cured. You said you gotta keep it loose, right? There's everywhere. I like a strong woman. Di dalam mobil pengawas, Remy dan petugas keamanan menyaksikan melalui kamera tersembunyi kancing baju. Yeah. How's morale in here? There's a lot of it. Setelah memastikan Sandra dalam keadaan baik, Erela membawa Brina ke sebuah ruangan. Ia meminta Brina mengganti pakaian seperti yang para perampok kenakan. Kamera tersembunyi juga langsung dimatikan dan dihancurkan. Mulai sekarang, Brina juga menjadi Sandra. Remy sangat marah, ia sampai memukul layar LCD komputer di ruangan itu. Ia menyesali kenapa tidak dirinya yang bersikeras pergi ke dalam. Tapi semua sudah terlanjur. Dengan disandranya seorang agen FBI, situasi mulai memanas. Pasukan SWAT ingin segera masuk ke bank menghabisi para perampok. Namun Remy memerintahkan Kapten SWAT untuk jangan bertindak gegabah, karena TKP masih berada di bawah pengawasannya. Sebelum diseret pergi, Brina menanyakan apakah perampokan ini bagian dari rencana Deathly Case. Ayahnya mati dalam tahanan rumah. Mungkin rencana ini bagian dari balas dendamnya. Erela marah, ia merasa terprovokasi. Tapi sekali lagi Brina membujuk. Ia tidak berusaha memprovokasi. Ia hanya mencoba membantu. Saat itulah Erela membisikkan sesuatu. Entah apa yang ia katakan, tapi yang pasti sebuah konspirasi. Di luar gedung, seorang petugas keamanan kota melaporkan bahwa ada seorang wanita yang mengenal salah satu pelaku perampokan. Wanita ini bernama Eva. Dia menceritakan salah satu perampok bernama Bobby Jankin adalah mantan kekasihnya. Mereka baru putus 2 hari yang lalu setelah Bobby melakukan tindakan kekerasan pada wajahnya. Bobby pernah memintanya untuk mencari denah penggalian menuju terowongan kereta bawah tanah yang sudah tidak terpakai. Mendengar penjelasan itu, Remy langsung menyimpulkan kalau permintaan 2 mobil lapis baja hanya pengalihan untuk mengulur waktu. Pelarian sebenarnya sedang digali menuju kereta bawah tanah yang tidak terpakai. Remy segera menugaskan seseorang di sana untuk mencari tahu struktur peta asli tata kota, di mana sebenarnya letak jalur kereta bawah tanah yang tidak terpakai tersebut. Kemudian Ramachandra melaporkan bahwa ia mendapatkan identitas Erela yang merupakan warga Amerika keturunan Jerman. Most wanted. I got a passport hit. Do hit the car. Remy segera menelpon Erela memintanya membebaskan Brina. Erela langsung menolak. Ia berjanji akan membebaskan Brina bersama Sandra lainnya ketika sudah berada di bandara. Remy mengalah, ia hanya meminta bicara dengan Brina. Dengan nada cepat, Remy menjelaskan kepada Brina kalau truk lapis baja hanya pengalihan. Pelarian sebenarnya lewat terowongan kereta bawah tanah yang sudah lama tak terpakai. Merasa curiga, Erela langsung merebut telepon itu dan memperingatkan Remy untuk tidak macam-macam dengannya. Lanjut, Remy menyuruh Ramachandra mencari tahu informasi lebih detail tentang Erela, juga semua alamatnya yang berada di Jerman. Di waktu yang sama, di kota Berlin, Jerman, seorang lelaki dengan tato lambang Nazi memasuki sebuah ruangan. Di sana ada seorang lelaki yang diikat pada tiang dengan kepala tertutup. Yang disekap ini adalah Dalton Russell atau David Barras, saudara tertuanya Erela. Kembali di bank, ternyata Erela mengurung Brina di sebuah ruangan berjeruji besi. Saat Erela kembali ke lobi, seseorang mengiriminya pesan teks bahwa 2 orang prajurit SWAT menerobos atap bangunan bank. Erela segera memberitahu Joseph tentang penyusup yang masuk. Joseph seperti menemukan mangsa, ia sangat senang segera pergi untuk menghadang mereka. Dengan tubuh besarnya, Joseph berhasil melumpuhkan 2 prajurit itu dengan mudah dan menyeretnya ke lobi.
Erela kembali menelpon Remy untuk memintanya menyaksikan apa yang akan dilakukan terhadap dua prajurit tersebut. Remy mencoba menjelaskan kalau bukan dia yang mengirim dua prajurit itu. Tapi di tangan Joseph, kedua prajurit itu ditembaki. Entah apa yang terjadi pada mereka setelahnya. Remy segera berlari keluar menenangkan semua orang agar tidak terjadi pertempuran. Kali ini Remy tidak berani mengoceh di hadapan Joseph. Ia tahu orang ini berbeda. Membunuh sambil tersenyum adalah perilaku psikopat gila. Lanjut, Remy menelpon balik Erela. Ia mencoba sekali lagi menjelaskan kalau bukan dirinya yang mengirim dua prajurit tersebut. Remy juga meminta penjelasan untuk apa meminta mobil lapis baja jika Erela berupaya kabur dengan menggali terowongan. Erela tidak menanggapi pertanyaan Remy. Ia hanya mengatakan dalam 30 menit semua Sandra dan emas akan dimuat ke dalam mobil lapis baja dan pergi menuju bandara. Ia akan menelpon balik saat sudah siap. Lanjut, flashback 3 minggu sebelumnya, di malam hari di kediaman rumah Erela saat ia sedang tertidur lelap. Joseph dan gengnya menerobos masuk menangkap Dalton Russell, saudara tua Erela. Death Case adalah dalang dari semua rencana. Ia menculik Dalton untuk mengancam Erela agar bersedia melakukan perampokan emas Naji untuknya, sekaligus membalas dendam atas perbuatan Dalton Russell 5 tahun lalu karena merampok berlian Naji milik ayahnya. Erela harus mendapatkan emas Naji bagaimanapun caranya sebagai alat tukar untuk kebebasan abangnya. Kembali ke masa sekarang, Remy meminta Eva menjelaskan seluruh informasi yang ia tahu, termasuk menunjukkan lokasi terowongan bawah tanah lewat peta kota New York. Sementara di dalam bank, Joseph membunuh Bobby setelah ia berhasil menggali menembus terowongan kereta bawah tanah. Ia menganggap Bobby sudah tak berguna, merupakan warga Amerika asli yang pantas untuk dibunuh. Erela kembali datang menceramahi Joseph, namun kali ini Joseph mengancam untuk segera menyelesaikan perampokan ini jika ingin abangnya hidup. Setelah mengancam Erela, Joseph mendatangi Brina. Ia memperlihatkan wajah aslinya, juga mengejek Brina sebagai warga Amerika yang merampok harta negara asing. You're a laughingstock. You belongs to many other girls are bankrupt. With me. Kembali ke Ramachandra, ia telah menemukan informasi bahwa ternyata Erela merupakan adik dari Dalton Russell, dan kakek Erela adalah salah satu korban perang yang dibunuh pasukan Amerika. Remy segera menyuruh Ramachandra menggali informasi dari pihak bank tentang dari mana emas Naji itu didapatkan. Just call you the Rabbit Ear Bandicoot. You call me a Bandicoot? Can you just call me by my name? It's Indian. Indian? Lanjut, terlihat Erela mendatangi Brina. Ia mengatakan rahasia di balik pencurian berlian Naji. Mereka melakukannya seperti bermain trik sulap. Itulah yang akan mereka lakukan sekarang, bermain sulap menipu Joseph. Sensory core disease, light. Bingo. You know neurology, career military, or career magician. The Nazi diamond heist was you too. The only true currency is family. Beberapa saat kemudian Joseph memanggil Erela untuk bersiap karena waktu sudah tiba. Mereka lalu mulai memasang bom di beberapa tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan di luar, Ramachandra memberitahu Remy, ternyata emas Naji itu bisa sampai ke Amerika karena dibawa oleh Komandan Himmler sebagai rampasan perang pada tahun 1945. Tapi entah apa yang dipikirkan oleh pemerintah, harta rampasan perang itu tidak pernah diumumkan untuk negara apalagi dunia. Tak lama kemudian direktur pengawas bank datang. Remy langsung menanyakan apa di dalam bank tersebut ada emas Naji. Sang pengawas menolak memberitahu dengan alasan kerahasiaan nasabah. Tapi Remy bersikeras, ia tak peduli dengan emas itu. Ia hanya ingin menyelamatkan Sandra. Tentang emas itu urusan negara. Pada akhirnya pengawas itu luluh mengakui bahwa di dalam bank memang terdapat emas Naji. Remy tidak menyangka ternyata selama ini emas Naji tersimpan di Bank Federal Amerika sebagai kas negara. Juga ada banyak emas lainnya di sana, entah dari mana asalnya. Dari Papua mungkin bisa jadi. Satu-satunya benda berharga yang tak lekang oleh waktu, tak pernah berubah, selalu dapat dipercaya, tak pernah berbohong dengan nilainya. Itu adalah emas. Kembali ke Erela, ia terlihat memasuki sebuah ruangan ventilasi udara dan menyiapkan beberapa peralatan seperti merencanakan sesuatu. Kemudian Joseph memberikan sebuah ponsel dengan kode SIM negara Jerman kepada Brina, bersama satu catatan yang dibungkus rapi dengan plastik. Memintanya mengaktifkan HP tersebut dan mendatangi lokasi yang tercatat di kertas itu jika terjadi sesuatu pada Erela. Di luar, Ramachandra mulai bertanya-tanya tentang pendapat Remy. Apa alasan Erela melakukan perampokan itu? Remy menjelaskan pengamatannya kalau Erela melakukan itu semua karena ada yang sedang mengawasinya, ada yang sedang mengancamnya. Kembali ke Erela, setelah memasang beberapa bom pada lubang yang sebelumnya digali Bobby, ia mengajak Joseph mengambil lebih banyak emas lagi. So, you want to take more gold?
Namun ternyata Arella menjebak Joseph, mengurungnya dalam ruangan berjeruji besi, tepat berseberangan dengan jeruji tempat Brina dikurung. Joseph mengancam jika Arella kembali ke Jerman tanpa dirinya, Dalton pasti akan dibunuh. Tapi Arella tak peduli. Ia telah menyiapkan rencananya sendiri untuk mengatasi masalah Dietrich Case. Saat sedang berjalan menjauh, sengaja atau tidak disengaja, Arella menekan tombol pemicu, meledakkan semua bom yang telah terpasang. Ledakan itu mengagetkan semua orang di luar. Ledakan itu juga menghancurkan lubang galian, menyebabkan air menjebol tembok. Air itu menerjang menghanyutkan tubuh Arella yang tergeletak pingsan akibat ledakan. Brina berteriak histeris, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Josie yang mendengar teriakan itu tak berani mendekat. Ia hanya melemparkan kunci agar Brina bisa membuka pintu jerujinya sendiri. Sementara di luar, Remy bersama pasukan SWAT menerobos masuk. Di dalam ada banyak orang berpakaian seperti perampok. Sangat susah membedakan mana Sandra, mana perampok. Mereka tidak terlalu peduli, hanya membedakan menggunakan insting. Meski begitu, satu perampok berhasil dideteksi, berusaha mencari uang dari berangkas, dan langsung ditembak mati oleh pasukan SWAT. Karena Brina tak terlihat di sana, Remy memasuki ruangan berangkas yang sudah dibanjiri air. Ternyata di sanalah Brina terkunci di dalam jeruji. Remy berusaha mendekat dengan susah payah di tengah arus air. Ia berupaya mencari kunci di bawah air, namun ternyata setelah kunci didapatkan, Joseph lebih dulu keluar langsung menyerangnya. Dengan tubuh besarnya, Joseph dengan mudah menekan Remy di dalam air. Brina yang panik memberanikan diri membuka pintu jeruji, mengambil balok emas memukul kepala Joseph hingga pingsan. Mereka segera berenang keluar dan mengunci kembali pintu berangkas untuk menghentikan air menyebar lebih jauh. Remy segera menanyakan di mana Arella. Dengan sedih, Brina mengatakan kalau Arella tidak berhasil selamat, ia tewas terseret air. Singkat cerita, Remy dan Brina berhasil selamat. Direktur FBI Briggs mendatangi Brina. Dengan ekspresi marah, ia mengatakan untuk melupakan promosi jabatannya. Kekacauan yang terjadi telah mempermalukan wajah FBI di mata masyarakat. Inilah definisi terbalik para penguasa. Wajah lebih penting dari nyawa orang lain selain dirinya. Ucapan itu membuat Brina merasa tidak dihargai atas semua yang telah ia lakukan, termasuk saat ia berjuang mempertaruhkan nyawa. Lewat berita televisi, Jaksa Lockland menginformasikan semua korban berhasil diselamatkan. Tidak ada emas yang dirampok, semua perampok diperkirakan tewas terendam air. Remy yang kembali ke mobil pengawas menanyakan di mana Epa. Namun dia sudah pergi dengan meninggalkan sebuah pesan tertulis nomor 392. Remy menanyai semua orang apakah salah satu dari mereka menulis angka itu. Mereka semua menjawab tidak. Remy segera teringat perampokan berlian Naji 5 tahun lalu pada berangkas yang sama, nomor 392. Ia segera bergegas menuju ruangan kotak deposit bersama pengawas bank. Dan ketika Remy membuka kotak deposit 392, di dalamnya terdapat satu balok emas Naji, satu buku catatan dan sebuah foto. Yang mana ternyata Arella, Dalton Russell, dan Epa mereka bersaudara. Epa berhasil menipu para polisi dengan memainkan perannya dengan baik. Sedangkan di mobil ambulan, Brina yang kecewa atas perlakuan atasannya teringat ponsel yang diberikan Josie teman Arella. Ia langsung mengaktifkan ponsel tersebut dan berjalan menuju tempat yang dicatatan. Epa terlihat mengawasi Brina dan mengikutinya sambil menghapus make up lebam dekat matanya. Sedangkan Remy masih belum menyerah. Ia menginterogasi semua Sandra satu persatu. Ia curiga perampok itu masih bersembunyi menyamar menjadi seorang Sandra. Whatever it is you drink. Armand. No, I can't. It symbolizes freedom. Namun belum selesai menginterogasi, Jaksa Lockland muncul menghentikannya. Ia memutuskan segera menutup kasus perampokan itu. Perampokan itu telah gagal dilakukan karena banjir menenggelamkan ruangan berangkas dan emas tidak ada yang dilaporkan hilang. Sementara di dalam bank, petugas pembersih mengangkut semua puing-puing reruntuhan. Remy tidak pergi, ia duduk di kafe dekat bank sambil mengawasi tempat itu menunggu ruangan berangkas dikeringkan. Ia juga terus memperhatikan gambar barang bukti yang ditemukan dalam kotak deposit 392. Memikirkan segala kemungkinan kenapa Arella meninggalkan petunjuk tersebut. Dia menyadari sebuah petunjuk. Kebetulan polisi FBI Sam Sergan menghampiri, memberitahunya kalau mereka telah mendapatkan izin memasuki berangkas. Remy bergegas pergi ke bank tapi tidak langsung menuju berangkas. Ia pergi mencari puing-puing besi dan teralis. Namun ruangan itu telah bersih, hanya menyisakan puing tumpukan triplek. Truk pengangkut juga telah pergi jauh entah kemana. Sam bertanya apa yang Remy cari di sana.
Dia menjelaskan para perampok telah menipu semua orang. Mereka telah melebur emas batangan menjadi bilahan-bilahan kecil mirip teralis, menumpuknya di tengah ruangan sebelum diledakkan. Sehingga teralis emas leburan itu tercampur dengan teralis besi biasa. Dan tukang pembersih itu adalah perampok sebenarnya. Mereka keluar menyamar sebagai Sandra dan berhasil membawa semua emas Najih itu pergi. Jadi pemerintah tidak mau menanggung malu di mata dunia. Mereka berdalih bahwa tidak ada emas yang hilang. Mereka tidak ingin semua orang tahu bahwa mereka telah mencuri emas Najih. Lanjut, Remy memasuki ruangan berangkas memeriksa setiap detail di ruangan itu. Get away from the fronts. Let the water in and make it look like... Yeah, but Ariella didn't make it. Just doesn't add up. Kemudian ia naik ke atas ruangan ventilasi. Di sana ada tabung kecil oksigen. Remy menyadari Ariella tidak mati saat air menenggelamkannya. Dengan bantuan oksigen ia berhasil bertahan menunggu tim pengering air mengeluarkannya. Ariella juga berhasil selamat dengan menyamar sebagai Sandra. Kemudian mengganti pakaiannya untuk ikut bergabung bersama tukang pembersih. Pergi membawa emasnya dengan aman. Tiba-tiba pesan teks dari Brina masuk mengajak Remy untuk bertemu di suatu tempat. Sementara Brina sendiri dengan petunjuk handphone yang diberikan Josie menuju lokasi di mana terdapat mobil PAN yang dibuat kode untuk membukanya. Ternyata isi mobil PAN itu merupakan barang bukti emas Najih peleburan berbentuk teralis. Tak lama berselang, Detrick Cash datang bersama anak buahnya untuk mengambil emas tersebut. Detrick merasa heran kenapa bukan Ariella yang menyambutnya. Brina langsung mengatakan kalau Ariella tidak selamat, ia tewas terendam air dalam kecelakaan. Sebelum kematiannya, Ariella meminta dirinya menyerahkan emas itu sebagai pertukaran nyawa Dalton Russell. Detrick Cash tersenyum, ia segera menyuruh salah satu bawahannya memastikan apakah semua itu emas asli. Setelah dipastikan bahwa semua itu adalah emas asli, Brina meminta Detrick menelpon anak buahnya, membebaskan Dalton Russell di Berlin. Detrick tidak menolak, ia segera menelpon dan memberikan sebuah perintah. Personal ambition? Because you're a woman, or I find self-interest is... Ternyata Brina telah mengatur rencana berbeda. Pasukan SWAT dan FBI langsung mengepung tempat itu. Baku tembak segera terjadi. Namun karena menang jumlah, dengan mudah kelompok Detrick dilumpuhkan. Akan tetapi sedari awal Detrick berniat membunuh Ariella dan Dalton setelah mendapatkan emasnya. Pada akhirnya usaha Ariella menyelamatkan saudara tuanya gagal. Dalton Russell tetap tewas di tangan anak buah Detrick. Brina merasa sangat bersalah, ia tetap gagal membantu Ariella hanya demi promosi jabatan yang dipandang baik oleh masyarakat. Menyelamatkan wajah FBI. Remy muncul menenangkan Brina. Ia sedikit kesal kenapa Brina merahasiakan rencana menjebak Detrick. Brina menjelaskan kalau ia tidak ingin melibatkan Remy dalam bahaya. Di tengah penyesalannya, Brina menganggap Ariella juga ikut tewas bersama saudaranya. Tetapi Remy menjelaskan penemuannya tentang ventilasi dan tabung oksigen. Ariella dengan sengaja memalsukan kematiannya. Sebenarnya ia selamat dengan menggunakan tabung oksigen meskipun telah terendam. Dan kemudian keluar bersama para Sandra, menyamar menjadi tukang bersih dan mengambil semua emas itu. Ini adalah kesempatan langka. Remy tak mau menunda, ia mengutarakan perasaannya kepada Brina. Dan perasaan itu disambut dengan senyum penuh sejuta makna. Ada yang bilang, senyum alami seorang wanita adalah sebuah penerimaan sebenarnya. Lanjut di Berlin, Ariella yang telah mengetahui saudaranya Dalton Russell telah dibunuh, mendatangi markas neo-Nazi sendirian dan membantai mereka semua dengan tangannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.